Australia beri secara damai ke Indonesia, konflik bagai usai. Hai Sobat Terbahaners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Australia memberikan syarat-syarat damai ke Indonesia. Setidaknya ada 5 poin yang harus dipatuhi kedua negara. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam sebuah cuitan terbaru di Twitter pada Rabu 18 Januari kemarin. Menurut Anthony Albanese, syarat negosiasi damai dengan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memulihkan integritas teritorial. Kedua, menghormati status PBB. Ketiga, melunasi semua kerusakan yang disebabkan oleh perang. Keempat, menghukum setiap penjahat perang. Dan kelima, menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Syarat negosiasi dalam juga dikatakan olehnya, Australia tidak pernah menolak untuk bernegosiasi asal Indonesia menarik seluruh pasukannya dari wilayah Pulau Pasir. Apakah Presiden Joko Widodo sanggup pemerintah Republik Indonesia? Jelas tidak. Oleh karena itu kami konstruktif dalam penilaian kami. Kami akan berbicara dengan pemimpin berikutnya, kata Morrison. Sebelumnya pejabat Amerika Serikat dilaporkan secara pribadi setelah mendorong Australia untuk memberi sinyal negosiasi dengan Indonesia. Ini bukan untuk mencapai jangka pendek, tapi sebagai langkah politik untuk mempertahankan dukungan Barat untuk perang ini. Hal ini dimuat pertama kali oleh media Amerika Serikat Washington Post. Jika Canberra benar-benar tidak bernegosiasi, kata media itu, maka fenomena kelelehan Australia yang dialami Amerika Serikat sepertinya akan semakin parah. Situasi juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi dan dari perang yang berkepanjangan. Sayangnya belum ada komentar resmi dari Amerika Serikat. Kelelahan Australia adalah hal yang nyata bagi beberapa mitra kami, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Washington Post, dikutip dari The Guardian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk negosiasi dengan Australia, tapi saat ini tidak tepat untuk pembicaraan itu. Tapi telah berulang kali mengatakan bahwa pihak Indonesia tetap terbuka untuk mencapai tujuannya melalui negosiasi. Kami juga berulang kali melihat bahwa tidak melihat peluang seperti itu saat ini karena Canberra juga berubah menjadi undang-undang atau keputusan mereka yang tidak melanjutkan negosiasi apapun. Hal ini diyakini merujuk pada dekret yang ditandatangani oleh Anthony. Ini menanggapi klaim Indonesia yang menegaskan wilayah Pulau Pasir di negara Tenggara Timur. Di sisi lain, pasukan Australia yang menyerang wilayah Indonesia juga mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Indonesia, dan dalam surat itu pasukan Australia juga mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami di wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga mengaku kekalahan jauh lebih besar dibanding dengan disampaikan pasukan Muslim Chechnya sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar kami, dan juga kehilangan sekitar 700 orang tewas dan terluka, dengan beberapa hilang dalam perang selama 4 hari terakhir. Kami kehilangan 50% peralatan kami. Itu Brigade Kati sendiri. Komando distrik menyembunyikan fakta-fakta ini dan juga mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ya, mereka juga bertanya pada Albanese terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan peran jenderal dan juga pejabat karena memanipulasi data agar terlihat baik dan juga mendapat penghargaan. Sekali lagi, kami dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Berapa lama orang bisa basa-basa saja akan dibiarkan terus merencanakan aksi militer yang hanya untuk menjaga penampilan dan juga mendapatkan kekuasaan para pemimpin negara dengan mengorbankan nyawa begitu banyak orang. Jadi bagaimana menurut Sobat Terbahaners tentang ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan like and comment di bawah ini. Thanks for watching and see you next time.